Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-16. Nah, ini memberikan deskripsi, memberikan gambaran, memberikan acuan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, perhatikan akan ayat ini, memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah, saudaraku, ini merupakan kunci utama. Kunci utama, Pak, bagaimana supaya saya dipenuhi Roh Kudus, saya mengalami ini dan sebagainya. Apakah saya harus menunggu, mengejar di mana ada kebaktian pencurahan Roh Kudus? Saudaraku, sebagai momentum itu hal yang baik, tapi kuncinya adalah seperti kata firman, kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Milikilah hati yang dengar-dengaran. Milikilah hati yang lembut, karena Roh Kudus acap kali itu memimpin dengan manis, memimpin dengan lembut. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah peraturan-peraturan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Nah, ini sudah diberikan deskripsinya. Ya, ini akan menolong, oh kalau ini pasti perbuatan daging. Ini tidak mungkin roh memimpin kita berbuat cabul, itu tidak mungkin. Ya, daginglah yang membuat kita berbuat cabul. Roh yang memimpin kita di dalam hawa nafsu, itu tidak mungkin, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Tidak mungkin roh memimpin kita menjadi iri hati. Tidak mungkin. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh atau buah dari dipimpin roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kalau saudara sabar, itu adalah buah roh. Murah hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, kapan kita hidup oleh roh? Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima hidup baru. Aku hidup baru, itu hidup oleh roh, itu namanya hidup baru. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, jadi sebelum kita berdoa, sebagai kesimpulan, lalu bagaimana prakteknya? Yang pertama, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Milikilah hati yang rela dan rindu. Dikatakan, beri dirimu dipimpin oleh roh. Seperti kata firman tadi di dalam Galatia pasal yang kelima, beri dirimu dipimpin oleh roh. Jadi itulah yang saudara lakukan, saudara menyadari kehadirannya, ya, karena dia sudah hadir dalam kehidupanmu dan itu dalam ukuran yang penuh. Tidak seperti HP saudara yang baterainya penuh, tidak penuh, itu tidak. Roh Kudus tidak perlu dicas, itu sudah penuh. Yang tidak penuh memang kesadaran kita. Ya, yang Roh Kudusnya sudah penuh, yang tidak penuh itu kesadaran kita. Ya, jadi sadari kehadiran Roh Kudus sudah penuh. Lalu beri dirimu dipimpin oleh roh, andalkan dia, dengarkan dan belajar mentaatinya. Niscaya saudara dan saya akan mengalami pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari demi sehari, dalam tugas apapun, dalam situasi apapun.